Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai teman-teman, jumpa lagi bersama saya Putriana Tanra dalam Murotal Muhammadiyah Seorang Talk Show. Bagi teman-teman yang belum follow dan subscribe YouTube channel Unamin TV, yuk di follow dan di subscribe, dan jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini. Follow juga ya seluruh akun media sosial Unamin Official karena kita selalu update informasi dan berita terbaru dan menarik di situ. Oke teman-teman, jadi di sesi Murotal kali ini kita akan sharing terkait Fakultas Teknik di Unamin, tentunya bersama narasumber kita yang luar biasa. Ini dia Bapak Insinyur Hendrik Kristianto, ST.MT IPM. Halo, Assalamualaikum Pak. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oke. Gimana Putri? Alhamdulillah sehat juga Pak. Oke, mungkin pertama-tama Pak Hendrik bisa nih memperkenalkan profil dari Fakultas Teknik Unamin. Silakan Pak. Oke. Selamat sore untuk teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebagaimana yang disampaikan tadi mengenai Fakultas Teknik, Fakultas Teknik itu merupakan salah satu dari 5 fakultas ya yang dulu menjadi cikal bakal berdirinya Unamin. Proses perubahan bentuk dari STIA, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi, ke Unamin di tahun 2002. Jadi salah satunya adalah Fakultas Teknik. Pada waktu itu 2002 kita punya 2 jurusan sebagai cikal bakal tadi, yaitu jurusan Teknik Sipil dan Teknik Industri. Oke. Dalam perkembangannya di tahun 2014 kita ada tambah 1 prodi, yaitu Prodi Teknik Informatika. Dan alhamdulillah pada tahun ini, pada bulan Maret ini, turun lagi 1 izin untuk Prodi Teknik Lingkungan, dan kita sedang berusaha untuk merealisasikan 1 prodi lagi yang dari tahun lalu sudah kita inisiasi bersama dengan Prodi Teknik Lingkungan, yaitu Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Mohon doa restunya supaya dalam semester ini, dalam sebelum pertengahan tahun ini, kita udah clear bisa turun juga izinnya untuk Prodi Teknik Perencanaan Wilayah Kota, sehingga cita-citanya memasuki tahun akademik 2022-2023 nanti Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Sorong semoga bisa mempunyai 5 prodi. Jadi dari prodi cikal bakalnya 2, sipil sama industri, lalu informatika di 2014, di Maret 2022 itu teknik lingkungan, dan diharapkan segera menyusul prodi baru lainnya yaitu Prodi Perencanaan Wilayah Kota. Itu mungkin profil singkatnya seperti itu. Oke, baik Pak. Nah, kemarin kan baru diresmikan prodi baru yaitu Teknik Lingkungan. Kira-kira apa sih alasan yang menjadi dicetuskannya prodi tersebut di Unamin? Ya. Pembukaan prodi itu kan tidak serta-merta kita duduk diskusi pingin langsung buka, tidak ya. Iya, benar. Artinya memang itu diawali dari keinginan untuk pengembangan institusi. Nah, salah satunya yaitu dengan pembukaan prodi-prodi baru. Itu juga menjadi kebijakan pimpinan yang selama ini untuk dicoba untuk pengembangan prodi-prodi baru. Nah, dari tahun lalu kita inisiasikan 2 prodi baru, yaitu Prodi Teknik Lingkungan dan Prodi Perencanaan Wilayah Kota. Nah, 2 prodi baru itu kita sudah lakukan semacam survei kelayakan. Kita mensurvei stakeholder dari mulai calon mahasiswa, orang tua, industri, pemerintah daerah, pengguna lulusan nantinya. Kira-kira 2 prodi ini bagaimana? Dan alhamdulillah sambutan dari stakeholder itu cukup baik. Artinya mengharapkan sekali ada 2 prodi itu. Salah satunya yang sekarang sudah turun izinnya yaitu Prodi Teknik Lingkungan. Nah, itu juga terkait mengenai keberadaan prodi itu sendiri dan profil lulusannya. Secara keberadaannya di Papua Barat, Prodi Teknik Lingkungan, khususnya untuk Papua Barat itu belum ada Prodi Teknik Lingkungan, itu 1. Terus di level Papua Barat itu juga seingat saya itu belum ada, sehingga kita salah satunya kenapa Prodi Teknik Lingkungan selain kebutuhan stakeholdernya ada, kompetitif
kompetisinya, kompetitornya juga belum ada. Nah, kita harapkan gabungan dari dua faktor tadi, kebutuhan stakeholder, sinyalmen positif dari stakeholder, dan kompetitor kita yang belum ada, kita harapkan itu menjadi daya tarik tersendiri. Walaupun mungkin di tahun pertama kita realistis untuk satu kelas, cuma kita nggak tahu seperti yang terjadi pada prodi teknik informatika dulu. Kita pada waktu pembukaan tahun 2014 itu ekspektasi kita masih ini prodi baru, satu kelas saja. Ternyata di tahun pertama itu kita nerimanya 2 kelas itu lebih, sehingga kita harus misah jadi 3 kelas. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Ya, jadi mahasiswa teknik lingkungan ini memang diarahkan agar dapat mencegah dan meminimalisir masalah lingkungan khususnya yang ada di Kota Sorong ya Pak? Kurang lebihnya seperti itu. Ya. Banyak sih terkait nanti profil lulusan, selain menjadi saintis atau ilmuwan di bidang lingkungan, terus juga menjadi pendidik, juga menjadi masuk di pemerintahan, kan ada dinas pengelolaan lingkungan hidup, ada juga di perusahaan-perusahaan itu yang membutuhkan lulusan untuk teknik lingkungan dalam rangka untuk mengelola dampak dari yang dimunculkan oleh aktivitas mereka. Dan banyak sih saya pikir, dan menurut survei itu juga artinya selama ini kebutuhan dari stakeholder tadi, dari Pemda, dari perusahaan, apalagi sekarang kan banyak tumbuh perusahaan seperti di kayu, kelapa sawit dan lain sebagainya. Terus di Pemda itu kan dari dinas lingkungan hidup dan lain sebagainya. Rata-rata selama ini input untuk mereka itu adalah lulusan-lulusan S1 teknik lingkungan dari luar Papua, karena memang Papua belum ada ya. Artinya selain juga untuk menjaga kelestarian lingkungan atas permasalahan-permasalahan lingkungan ini, yang dimana generasi muda kita perlu edukasi yang cukup, ada sendiri wadah untuk mengedukasi mereka sampai meluluskan nantinya itu engineer atau lulusan-lulusan yang mengerti, paham, dan bisa menjaga lingkungan. Dalam tujuan praktisnya juga untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan di stakeholder tadi. Kita melihat peluangnya di situ sih, dan semoga dan insya Allah itu seiring dengan nanti itu terrealisasi sesuai dengan harapan kita, seperti itu. Oke, baik Pak, luar biasa sekali ya. Nah, jadi di Fakultas Teknik Unamin ini sudah ada 4 prodi ya. Yang pertama itu teknik sipil, teknik industri, teknik informatika, dan teknik lingkungan. Apa saja sih Pak yang menjadi keunggulan dari masing-masing prodi tersebut? Ya, sebagaimana kita ketahui ya, kalau untuk teknik sipil itu kan keunggulannya adalah nanti mereka itu akan menjadi lulusannya itu akan menjadi input dari kegiatan-kegiatan konstruksi yang ada di daerah, khususnya ya, khususnya untuk level tenaga bukan tenaga terampil ya. Kalau tenaga terampil itu levelnya adalah STM, SMK ya, selama ini kita kenal ya. Tapi lebih kita menyediakan tenaga-tenaga yang ahli. Tenaga ahli itu levelnya untuk lulusan-lulusan S1. Nah, di kegiatan-kegiatan konstruksi, sebagaimana bahwa di Papua ini lagi membangun, maka kebutuhan akan engineer atau lulusan-lulusan teknik sipil itu masih besar. Menurut penelitian yang pernah kami lakukan di tim fakultas, waktu itu bekerjasama dengan LPJK, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Papua Barat, bahwa kebutuhan antara kebutuhan dan ketersediaan tenaga kerja konstruksi pada level ahli itu masih sangat jomplang. Jomplangnya gini, artinya kebutuhan besar, tapi ketersediaan atau produk kita itu terbatas. Bagaimana kita ketahui, setiap tahun prodi teknik sipil itu hanya meluluskan tidak kurang dari 60, sekitar 50 atau 60 lulusan per tahunnya. Sekarang dengan wisuda 2 kali ya agak meningkat, tapi tidak bisa lebih dari 100. Dan prodi teknik sipil yang sudah meluluskan di level Papua Barat itu baru di Unamin juga. Unimuda baru ada mungkin 2 angkatan, di Unipa juga baru ada.
Terus yang di Poltek itu kan D4 ya, artinya D4 itu sama dengan SMK, dia masih D3 itu dengan SMK masih levelnya tenaga terampil, sedangkan kita mencetak tenaga ahli. Teknik industri ya dalam era industri, kebutuhan-kebutuhan di stakeholder di bidang industri sangat banyak, tapi ya kepahaman masyarakat terhadap teknik industri dan lulusannya dan bagaimana itu masih perlu kita dorong, karena selama dari tahun 2002 sampai sekarang animo dan aktivitas perguruan di teknik industri labil dan stabil di satu kelas. Itu ukurannya berarti memang interest atau ketertarikan masyarakat untuk masuk ke teknik industri kurang. Padahal di tempat lain seperti di Jawa, pokoknya di luar Papua, wilayah barat sana, prodi teknik industri itu jumlah mahasiswanya pada beberapa tempat lebih dominan dibandingkan prodi teknik sipil, tapi di sini teknik sipil lebih banyak. Terus teknik informatika ya ini mungkin sangat menjawab dengan kebutuhan perkembangan zaman. Ya, perkembangan sekarang ini kan sudah masuk ke level serba digital ya Pak. Serba digital, terus revolusi industri 4 itu kan, itu kan juga didukung oleh peralihan dari sistem yang tadinya otomatisasi mesin ke arah ke serba digital ya, sehingga keberadaan teknik informatika juga salah satunya untuk menjawab itu. Nah, untuk teknik lingkungan tadi ya keunggulannya ya tadi atas kebutuhan dan ketersediaan, terus permasalahan-permasalahan lingkungan yang banyak untuk di daerah kita juga cukup perlu untuk mengawal itu semua. Terus nanti disempurnakan ketika jurusan kelima kita yang prodi yang kelima itu turun, yaitu prodi perencanaan wilayah kota. Kita lagi berusaha, ini sudah kemarin sudah 3 kali upload, masih revisi, ini masih mau revisi lagi, kita tetap berusaha untuk itu turun. Nah, untuk kenapa itu prodi perencanaan wilayah kota itu muncul, karena kita ingin nanti yang merencanakan wilayah, kita mengusung visinya adalah untuk yang perencanaan wilayah dan kota itu adalah wilayah pesisir, karena kita berada di wilayah pesisir. Kota-kota yang di wilayah pesisir itu perlu tenaga-tenaga yang memang khusus dia mempelajari dan bisa mengkondisikan perkotaan di wilayah pesisir plus wilayah kepulauan. Karena kita melihat dari tempat-tempat lain, jurusan lain juga, PWK di tempat lain, itu yang mengambil kekhususan visi di bidang perencanaan wilayah pesisir dan kota-kota di wilayah pesisir dan kepulauan itu masih belum ada. Ya, semoga kita bisa memenuhi ekspektasi itu. Oke, baik Pak. Nah, kalau kita berbicara terkait kurikulum nih, kita kan sekarang udah masuk di kurikulum baru, yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM. Nah, terkait prodi baru yaitu Teknik Lingkungan, apakah prodi tersebut juga sudah diharuskan untuk menerapkan kurikulum tersebut, Pak? Dalam perkembangannya, karena prodi teknik lingkungan lebih fleksibel ya, karena baru kita membuka. Terus kurikulumnya juga kita sedang sesuaikan. Kemarin ketua tim task force-nya baru kita tugaskan untuk menyempurnakan kurikulum dari prodi baru kita yang untuk nanti akan diimplementasikan di tahun akademik yang akan datang. Penyesuaiannya yaitu ya tadi untuk mengadopsi kurikulum berbasis OB, outcome based education, yang mengadopsi juga sistem Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Karena itu sudah amanah undang-undang dan amanah pemerintah, maka sekarang masih kita tahap sempurnakan dari yang sudah ada reviewnya, dan termasuk prodi-prodi yang lain, prodi yang sudah ada yang lainnya yaitu prodi sipil, teknik industri dan teknik informatika. Itu juga tahun lalu kan kita sudah melakukan revisi kurikulum. Nah, dalam perjalanannya revisi kurikulum itu masih dilakukan review, termasuk kemarin juga bersamaan dengan yang prodi baru kita yang teknik lingkungan kita kirim untuk kita tugaskan ke UII di Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta, termasuk dalam rangka untuk mereview kurikulum tersebut. Jadi tidak hanya teknik lingkungan tapi prodi teknik sipil, teknik industri dan teknik informatika. Harapannya yaitu memenuhi aturan-aturan tadi, karena itu juga
menjadi tolok ukur bahwa kurikulum kita harus mengadaptasi atau mengadopsi aturan-aturan ditetapkan oleh pemerintah. Kalau kita nggak ngikuti, kita sendiri yang akan ketinggalan jauh. Iya. Di sisi lain kita juga sudah tertinggal dengan keberadaan kita di Indonesia Timur, yang pasti ada gap ya antara kita pengelola pendidikan atau kampus di wilayah timur dengan di wilayah barat atau di wilayah yang sudah maju sebelumnya. Dan kita kan baru 2002, apalagi informatika 2014, artinya kita ibaratkan usia kita kan baru 20 tahun ya kalau yang 2002 dengan sekarang ya. Intinya dibandingkan dengan perguruan tinggi yang sudah besar dan sudah lama, secara bertahap untuk menjadi maju ya, mungkin kita masih harus banyak upaya untuk memperbaiki itu. Beda juga untuk perguruan tinggi yang memang baru berdiri tapi sudah bagus, karena memang mereka punya background korporasi atau background penyandang biayanya, dananya, yayasannya udah kuat secara finansial, jadi ketika berdiri sudah langsung terpenuhi semua. Nah, kembali ke kurikulum tadi, ya itu menjadi salah satu ikhtiar kita ya, untuk memenuhi item-item yang dari tuntutan atau dari kewajiban-kewajiban kita sebagai pengelola, karena itu juga dilakukan monitoring dan evaluasi. Secara kewilayahan kita akan dimonitoring oleh LLDikti, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 14 untuk yang mengelola perguruan tinggi di Papua dan Papua Barat. Itu kita dimonep dari sisi pemerintah, mereka adalah wakil pemerintah. Dari sisi kita sebagai perguruan tinggi Muhammadiyah, kita juga dimonep oleh Majelis Dikti, Majelis Pendidikan Tinggi Pengurus Pusat Muhammadiyah. Kita juga dilakukan evaluasi dan pembinaan. Salah satu yang menjadi bahan evaluasi dan pembinaan baik dari LDikti maupun dari Majelis Dikti PP Muhammadiyah itu juga terkait kurikulum. Nah, kurikulumnya adalah itu diarahkan untuk segera mengadaptasi kurikulum yang berbasis outcome based education, yang mengadopsi juga sistem Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Mungkin seperti itu, Mbak. Nah, jadi dengan menerapkan kurikulum tersebut, berarti mahasiswa diberikan kesempatan untuk mendapatkan pengalaman belajar di luar kampus, serta menambah kompetensi baru ya, Pak, tentunya. Oke, sekarang kan kita udah masuk di era revolusi 4.0, tentunya ada nih halangan-halangan atau tantangan yang dihadapi oleh mahasiswa teknik. Menurut Bapak, apa saja sih halangan tersebut dan bagaimana solusi menghadapi tantangannya? Ya, seperti yang tadi sudah disinggung ya, bahwa keberadaan revolusi industri 4 ya, itu kan salah satunya adalah melakukan digitalisasi. Ya, ada beberapa konsep yang tadi perubahan dari evolusi industri 1, 2, 3, dan 4. Nah, kendala kita secara umum untuk menyiapkan mahasiswa kita, lulusan kita yang bisa beradaptasi dengan kebutuhan ataupun dengan revolusi industri 4 itu adalah, pertama adalah ketersediaan sarana prasarana baik dari kita maupun dari mahasiswa sendiri. Artinya sebagai contoh kecil, nggak usah terlalu jauh ke arah digitalisasi, era digitalisasi ya. Nah, untuk kemarin ketika pandemi kita kuliahnya sistem daring, tidak semua juga mahasiswa kita bisa mengikuti, artinya bisa menjalankan itu. Kita mengadakan penelitian tahun awal pandemi itu sampai dari 2020 awal pandemi sampai 2021 Agustus kita lakukan penelitian untuk mahasiswa teknik, khusus mahasiswa teknik terkait perkuliahan secara daring, bahwa ternyata level mereka bisa beradaptasi dan level kepuasan mereka terhadap layanan. Berarti kalau level mereka beradaptasi kan berarti di teman-teman mahasiswa ya, kalau di
level kepuasan mereka terhadap layanan untuk perkuliahan daring itu berarti di kualitas layanan kita. Kalau di rata-rata nilainya masih di skor 3 dari 4 skor. Artinya kan kalau itu pakai skala Likert ya 1 sampai 4, maka skornya di 3. Artinya di teman-teman, kesiapan teman-teman untuk menuju perkuliahan secara daring itu juga level 3. Kita dinilai juga menyiapkan sarana prasarana untuk terselenggaranya perkuliahan secara daring itu juga dinilai oleh teman-teman mahasiswa di level 3. Artinya masih banyak PR. Nah, secara luas kalau kembali ke evaluasi 4 di mana tidak cukup dengan keterampilan di level itu untuk di dunia kerja ya. Tidak cukup dengan keterampilan, tapi dituntut adanya kompetensi khusus dari mahasiswa. Jadi misalkan kita perusahaan ya, atau stakeholder mau menerima itu apa sih yang you tawarkan sebagai calon pekerja kita, apa kompetensinya, tidak sekedar terampil tapi kompetensi tambahannya apa. Jadi di level mahasiswa memang keterbatasan karena memang yang kuliah di sini itu kan umumnya berlatar belakang kondisi ekonominya kan menengah ke bawah ya. Itu juga menjadi permasalahan juga. Jadi untuk menyediakan infrastruktur sarana untuk misalkan orang tua harus menyiapkan sarana untuk anaknya itu juga menjadi kendala. Sedangkan untuk yang mereka yang punya anak atau dari keluarga yang menengah ke atas rata-rata mereka akan menyekolahkan anaknya ke luar daerah. Itu juga penting karena kita sebagai institusi pendidikan salah satu sumber dayanya adalah dari mahasiswa. Ketika terkendala di masalah itu, maka kita untuk menyiapkan sarana prasarana untuk memberikan kompetensi khusus atau kompetensi tambahan kepada calon mahasiswa, tidak sekedar terampil, karena kalau terampil itu levelnya SMK ya, kalau kita di teknik ya, level terampil itu kalau disertifikasi itu levelnya adalah di level SMK. Karena anak SMK itu kalau ada ujian kompetensi atau apa, mereka dapat sertifikatnya itu terampil. Sedangkan kalau kita ya untuk yang S1, level A1 itu adalah levelnya adalah ahli, jadi kompetensi bidang apa. Ya memang dari dua sisi sih, tidak hanya dari mahasiswa, kita juga dari penyedia memang masih ada kendala-kendala tertentu yang akan kita selalu perbaiki untuk menyiapkan, mempersiapkan lulusan kita untuk masuk kepada revolusi industri 4, walaupun sekarang mungkin sudah mau bergeser dari revolusi industri 5 ya, kita 4 aja mungkin masih ada gap lah, tapi kita berusaha untuk selalu perbaiki hal itu. Nah kemudian nih Pak, mitos atau fakta sih kalau mahasiswa teknik itu umumnya tidak lulus cepat dari 4 tahun, apakah karena praktikumnya yang banyak atau mereka lebih berfokus di organisasi? Nah kalau kita menyikapi itu ya, ada beberapa klasifikasi sih kenapa teman-teman mahasiswa teknik itu tidak bisa lulus dalam waktu 4 tahun ya. Jadi klasifikasi pertama itu yang terkendala di tugas akhir. Mereka sampai di semester 7, 3,5 tahun itu clear mata kuliahnya, tapi mereka terkendala di tugas akhir. Artinya mereka tidak cukup siap dengan konsep tugas akhirnya dan tidak bisa memenuhi ekspektasi, yang mana di dalam akademik mereka itu kuliah nggak ada masalah sampai semester 7 itu nilainya bagus-bagus, tapi ketika harus menyusun tugas akhir mereka seperti tidak bisa memenuhi ekspektasi untuk selesai 4 semester, dan itu cukup banyak di level itu. Walaupun yang selesai dalam kurun waktu 4 tahun itu kita sudah mulai dorong. Dalam 2-3 tahun ini ada perkembangan signifikan walaupun memang masih level kecil ya. Jadi dari umumnya masa fakultas teknik yang bisa selesai di waktu 4 tahun, jadi semester 8 selesai ya. Itu sekitar
10% dari mahasiswa Fakultas Teknik yang bisa selesai. Sisanya terkendala tadi masuk di klasifikasi, mereka tidak cukup siap untuk tugas akhirnya. Sehingga itu kadang membawa mereka selesai di semester 9, 10. Nah, itu klasifikasinya. Terus klasifikasi kedua adalah mereka yang memang mungkin tadi ya, dalam prinsipnya ketika kuliah saya harus belajar organisasi, sehingga pada waktu harus memilih antara aktif organisasi dan kuliah, mereka udah masih semester ini saya aktif dulu organisasi, dan itu banyak juga, sehingga mereka semester 8 belum clear, masih ada kuliahnya, masih harus mengulang. Jadi klasifikasi kedua adalah memang tipikal mahasiswa yang aktif organisasi. Tapi ada masuk di tipikal itu juga yang tidak bisa selesai, itu adalah mereka nggak berorganisasi, tapi mungkin ada kesibukan lain yang menyebabkan mereka juga nggak bisa clear di semester 8, sehingga mereka akan selesainya lebih. Dan yang tidak kalah banyak adalah mereka yang terkendala masalah-masalah ekonomi, sehingga mereka harus cuti beberapa saat, nanti masuk lagi, kadang terkendala lagi, cuti lagi. Sehingga kalau kita klasifikasi mahasiswa kita, ketika mereka kenapa kok nggak bisa selesai 4 tahun atau tepat waktu 5 tahun gitu ya. Ya pertama tadi adalah mereka tidak cukup siap untuk tugas akhirnya. Kedua, memang mereka tipikal mahasiswa yang aktif di organisasi, jadi mereka ingin menghabiskan waktu dulu dengan berorganisasi, baru serius kuliah. Ada juga yang terkendala masalah ekonomi. Tapi ada sebagian dari ini yang klasifikasi keempat adalah mereka yang kalau dikatakan salah masuk jurusan enggak juga ya, tapi mereka soalnya masuk itu atas motivasi mereka sendiri, tapi ketika sudah di dalam mereka tidak cukup siap untuk mengikuti ritme perkuliahan di Fakultas Teknik yang mungkin banyak harus praktikum, menghitung, bikin tugas besar dan lain sebagainya. Mereka tidak cukup siap, sehingga di yang masuk di klaster atau klasifikasi keempat ini mereka kadang minta pindah jurusan lain atau tidak lulus sampai masa studinya 7 tahun itu selesai, mereka tidak lulus. Nah, ini kalau keempat tipikal ini mau di presentasi, ini juga menjadi PR kami, bahwa ternyata presentasi terbesar itu adalah yang 3 dan 4, artinya mereka yang bermasalah di ekonomi dan yang bermasalah dengan ritme perkuliahan, yang tadi dikatakan kalau dalam tanda kutip salah jurusan, ya tidak juga, karena mereka masuk ke situ adalah keinginan mereka. Dan ini menjadi PR karena ini angkanya mendekati 50% yang bermasalah di ekonomi dan yang bermasalah terkait mereka tidak cukup siap untuk selesai sampai 7 tahun atas kemampuan akademik mereka, sehingga itu juga menjadi bahan evaluasi, dan itu menjadi presiden atau menjadi penilaian buruk untuk kita pengelola institusi pendidikan. Di dalam penilaian itu mereka tidak akan menilai bahwa dari 100% masuk, misalkan satu angkatan itu masuk pertama 150 ya, idealnya itu harus 80 dalam kurun waktu maksimal 7 tahun, yang harus selesai itu 85% dari 150. Misalkan biar mudah aja 100 ya, maka sampai masa studinya 7 tahun, maka 85-nya harus selesai. Nah, tren di Fakultas Teknik itu nggak nyampe 85%, jadi masih di kisaran separuhnya, 50%-nya yang selesai, dan ini menjadi penilaian. Jadi mengenai mitos atau mengenai kenapa kok nggak selesai 4 tahun, ya klasifikasinya seperti tadi. Ini menjadi PR bersama kami juga untuk selalu setiap tahunnya, dan itu dari tren dari awal, dari kita angkatan pertama 2002 selesai di 2005-2006 itu seperti itu. Trennya memang agak sulit untuk selesai di 4 tahun, dan itu menjadi kritik dan menjadi evaluasi yang harus kita perbaiki memang. Ya, jadi itu sebabnya kita sebagai mahasiswa itu harus pandai memanage waktu, dan kita harus sadar tujuan kuliah kita tuh sebenarnya untuk apa sih, biar tidak ketinggalan lulusannya lama, jadi bahkan bisa jadi mahasiswa abadi.
Ya bisa. Amit-amit. Artinya 7 tahun itu kan waktu maksimal ya. Artinya waktu maksimal 7 tahun untuk selesai. Kalau lewat 7 tahun maka nanti akan di DO. Oke. Sehingga ketika wisuda itu biasanya ada istilah mahasiswa yang selesai tepat waktu dan mahasiswa yang selesai pada waktunya. Kalau mahasiswa yang selesai tepat waktu itu yang 4 tahun, 4,5, 5 tahun tuh 4,5 lah, itu 4 tahun 4,5 itu selesai tepat waktu. Tapi kalau mahasiswa yang selesainya di tahun ke-7 sebelum di DO, maka dia mahasiswa yang selesai pada waktunya. Karena kalau nggak selesai di 7 tahun, mereka akan di DO. Oke. Nah, itu prestasi juga itu. Maksudnya prestasi untuk mereka, catatan untuk kita juga. Iya. Ada nggak banyak juga yang bangga, saya selesai kuliah 7 tahun. Ada juga yang bangga seperti itu, yang penting selesai, tapi 7 tahun. Yang penting bisa keluar. Ya, yang penting daripada yang nggak selesai, sudah 7 tahun, nggak sarjana juga, banyak juga yang seperti itu. Oke, terakhir nih Pak, mungkin ada pesan dan motivasi Bapak kepada dosen dan mahasiswa teknik untuk kemajuan Fakultas Teknik ke depannya. Ya, pertama untuk dosen ya. Kalau untuk dosen itu kita mempunyai sekitar 30 lebih ya dosen untuk Fakultas Teknik itu ya. Yang mana yang menjadi PR bersama adalah kita belum ada yang S3. Itu juga menjadi acuan evaluasi. Nah, dari sekian tadi 30-an tadi yang kuliah S3 baru 4. Sedangkan idealnya adalah untuk perbaikan tata kelola, penilaian dan akreditasi, maka untuk dosen itu minimal adalah 25%-nya itu untuk harus mendapatkan penilaian dan akreditasi baik sekali ya. Untuk unggul itu harus 50%-nya S3 dan guru besar dan lain sebagainya. Maka salah satu cara untuk peningkatan tata kelola itu adalah dengan melanjutkan studi. Itu teman-teman dosen. Ya, melanjutkan studi. Dari melanjutkan studi nanti akan banyak experience, pengalaman, pendidikan, terus pengalaman dalam melakukan penelitian yang nanti itu akan bisa ditularkan ke peserta didiknya. Itu pesan untuk teman-teman dosen. Mari sama-sama untuk mendorong meningkatkan kapasitas diri dengan melanjutkan studi. Ada mekanisme-mekanisme yang disediakan oleh institusi untuk itu, termasuk bantuan biaya untuk lanjut S3 dan lain sebagainya. Nah, untuk teman-teman mahasiswa diharapkan ya tadi lebih serius, lebih fokus ketika kuliah dan tidak terlalu banyak wasting time, artinya menghabiskan waktu sehingga dengan selesai lebih cepat maka mereka akan masuk ke level selanjutnya, masuk dengan bekerja atau mungkin melanjutkan studi, sehingga itu juga pertama mungkin dari sisi orang tua mengurangi beban, keduanya dia kan juga punya masa depan yang segera harus diraih ya. Kalau terlalu banyak wasting time-nya juga menjadi masalah. Saya dulu juga waktu kuliah juga aktif di kegiatan mahasiswa. Ketika semester 4-5 dulu prinsip kami, kalau zaman kami itu kalau yang benar itu kan kegiatan organisasi itu tidak boleh mengganggu kuliah ya. Kalau kami dulu di semester 4-5 dulu dibalik, bahwa kuliah tidak boleh mengganggu kegiatan kita di organisasi. Jadi memang kita agak keblingernya di situ. Tapi generasi kita dulu itu dinasihati atau ditekankan, kita tahu waktunya berhenti, sehingga 4-5 kita memang berdinamika kencang di organisasi, tapi ketika masuk semester 6-7 kita sudah mulai mengurangi aktivitas, sehingga alhamdulillah dengan walaupun kita aktif, misalkan dulu saya aktif juga di UKM, aktif di himpunan, aktif di senat, walaupun bukan jadi pengurus inti, tapi berdinamika di situ. Tapi saya selesai di semester 8 awal, sehingga artinya 4 tahun lah saya bisa selesai. Waktu ya, Pak? Ya, termasuk yang tepat waktu. Sehingga pesan saya untuk teman-teman mahasiswa, ya ketika ada tujuan-tujuan untuk berorganisasi tidak masalah, tapi remnya harus disiapkan. Jangan sampai ketika mau berhenti sudah nggak bisa berhenti karena memang keasikan, akhirnya sampai 7 tahun baru selesai atau malah nggak selesai. Mungkin itu pesan untuk mahasiswa dan pesan untuk teman-teman dosen untuk kebaikan bersama, peningkatan kualitas dari Fakultas Teknik sendiri. Karena
masih banyak PR yang harus kita benahi untuk Fakultas Teknik ini, termasuk akreditasinya juga menjadi perhatian, masih C semua. Tapi kita optimis dengan berjalannya waktu kita bisa melakukan perbaikan-perbaikan. Baik Pak Hendrik, terima kasih atas jawaban yang telah Bapak berikan, dan terima kasih juga ya Pak karena sudah berkesempatan hadir di studio kami hari ini. Oke, itulah tadi informasi yang telah disampaikan oleh Bapak Hendrik. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bermanfaat untuk kita semua ya. Jadi untuk teman-teman yang merupakan fakultas teknik atau bahkan yang mau masuk fakultas teknik, pilihan kalian itu udah tepat karena kita tahu sekarang ini banyak sekali prospek kerja yang ditawarkan oleh lulusan teknik. Nah, akhirnya saya Putriana Tandra pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.